semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang apa itu linear. So, buat kamu yang masih bingung atau belum paham apa itu linear, kami akan bahas untuk kamu. Sebelum kita mulai, yang kami hormati Bapak Andi sama Sri Bangun selaku dosen pengampu riset operasional. Dan di sini juga kami akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Agus Ria Borus di Bagaryang. Di sini juga ada Alza. Lalu di sini juga ada saya sendiri, yaitu Abella Vitalia Deli. Dan yang terakhir di sini ada Agin Farizal. Apa sih itu linear programming? Terus, cara perhitungannya gimana? Yuk, kita bahas. Program linear adalah suatu perencanaan aktivitas-aktivitas untuk memperoleh suatu hasil yang optimum, yaitu suatu hasil yang mencapai tujuan terbaik di antara seluruh alternatif yang feasible. Program linear juga termasuk ke dalam metode optimasi untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear pada kondisi-kondisi batas-batas tertentu. Ini juga ada permasalahan-permasalahan yang ada dalam linear programming, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu adalah problem yang dijumpai adalah maksimasi atau minimasi sebagai tujuannya. Yang kedua, yaitu adalah harus tersedia alternatif untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memiliki fungsi batasan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir ada hubungan matematis menggunakan linear. Ini adalah hubungan statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan garis lurus antara dua variabel. Hubungan linear juga dapat dikatakan baik jika dalam format grafik atau sebagai persamaannya matematis itu terdapat dalam bentuk Y. Ciri linear programming. Yang pertama, penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimasi atau minimasi. Maksimasi adalah memaksimumkan keuntungan yang minimum, contohnya seperti jumlah produksi, laba, atau profit. Sedangkan minimasi adalah meminimumkan biaya-biaya yang maksimal, contohnya seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Yang ketiga, hubungan matematis bersifat linear. Yang keempat, ada beberapa alternatif penyelesaian. 2 metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah linear programming yaitu metode grafik dan metode simplex. Karakteristik yang digunakan dalam program linear. Yang pertama, ada variabel keputusan. Variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat atau keputusan yang akan ditetapkan. Kemudian ada fungsi tujuan, menggambarkan tujuan atau sasaran dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya guna memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Fungsi tujuan biasanya disimbolkan dengan huruf Z. Lalu, fungsi kendala. Bentuk penyajian secara matematis kendala atau batasan kapasitas yang tersedia dan akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Fungsi kendala itu dinyatakan dalam 3 tanda, yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sama dengan itu sendiri. Dan yang terakhir ada pembatas tanda. Pembatas yang menjelaskan apakah variabel keputusannya diasumsikan hanya berharga non-negatif atau variabel tersebut boleh positif juga boleh non-negatif. Baik, jadi ini adalah sebuah kasus model programmer linear dengan metode grafis. Sedikit saya jelaskan dalam penggunaan metode grafis ini sangatlah terbatas. Metode grafis ini hanya bisa memberikan maksimal 2 variabel yang bisa diatasi dengan metode grafis. Jadi kalau ada yang nanya bisa nggak sih lebih dari 2 variabel gitu kan? Penjelasannya yang tadi yang saya bilang hanya bisa memberikan maksimal 2 variabel. Jadi kalau udah maksimal itu berarti nggak bisa lebih dari 2 ya kan. Nah pertanyaannya bisa nggak sih di atas 2?
Jadi kalau di atas dua variabel itu kita menggunakan metode solver. Jadi contoh kasus di sini, perusahaan makanan merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu kari ayam dan kari sapi. Untuk memproduksi kedua jenis makanan tersebut, dibutuhkan proses dengan cara direbus dan dimasak. Kari ayam dan kari sapi direbus terlebih dahulu selama 16 menit dan 14 menit. Selanjutnya, kari ayam dan kari sapi dimasak selama 10 menit dan 21 menit. Biaya untuk membuat kari ayam adalah 400 dan kari sapi 200. Pertanyaannya, bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis kari agar memaksimalkan keuntungan? Oke, langsung saja ke pembahasan. Di sini kita membuat tabel agar lebih mudah dipahami. Dari contoh kasus di atas, kita memiliki dua jenis makanan yang direbus dan dimasak. Yang pertama ada kari ayam. Kari ayam direbus selama 16 menit. Dan kemudian kari ayam dimasak selama 10 menit dengan biaya 400. Yang kedua ada kari sapi. Kari sapi direbus selama 14 menit dan kemudian dimasak selama 21 menit dengan biaya 200. Memiliki batasan direbus dan dimasak. Batasan direbus sebanyak 112 dan batasan dimasak sebanyak 120. Selanjutnya kita menentukan variabel. Di sini karena memiliki dua jenis makanan, jadi kita taruh di sini X1-nya kari ayam, X2-nya kari sapi. Fungsi tujuannya Z sama dengan 400 X1 ditambah 200 X2. Dapat dari mana fungsi tujuan ini? Di sini kan kari ayamnya biayanya 400, kari sapinya 200. Jadi fungsi tujuannya Z sama dengan 400 X1 tambah 200 X2. Selanjutnya kita mencari fungsi kendala. Fungsi kendalanya ini didapat dari yang direbus dan dimasak. 16 X1 ditambah 14 X2 kurang dari 112. 10 X1 ditambah 21 X2 kurang dari 120. Mencari titik koordinat. X1 dan X2 sama dengan 0. 14 X2 sama dengan 112. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 8. Maka didapatkan titik koordinat yaitu 0 dan 8. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 7. Maka didapatkan titik koordinat 7 dan 0. Berikut berupa grafiknya. Didapatkan garis yaitu 8 dan 7. Lalu 10x1 ditambah 21x2 sama dengan 120. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5. Maka didapatkan titik koordinat 0,5. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 12. Maka didapatkan titik koordinat 12,0. Seperti yang terlihat pada grafik, didapatkan titik 5 dan 12. Kemudian mencari titik potong. 16x1 tambah 14x2 sama dengan 112. Dikalikan 3 menjadi 48x1 tambah 42x2 sama dengan 336. 10x1 tambah 21x2 sama dengan 120. Dikalikan 2 menjadi 20x1 tambah 42x2 sama dengan 210. Karena 42x2 dikurang 42x2 sama dengan 0, maka dicoret saja menjadi 28x1 sama dengan 126. X1 sama dengan 126 dibagi 28. Maka didapatkan hasil X1 sama dengan 4,5. Kemudian mencari X2.
10x1 tambah 21x2 sama dengan 120. 10 kali 4,5 tambah 21x2 sama dengan 120. 45 tambah 21x2 sama dengan 120. 21x2 sama dengan 120 kurang 45. 21x2 sama dengan 80. X2 sama dengan 80 dibagi 21. X2 sama dengan 3,8. Maka didapatkan titik potong yaitu 4,5 dan 3,8. Seperti yang terlihat pada grafik. Selanjutnya yaitu mencari nilai maksimum dengan titik pojok. Terlihat pada tabel didapatkan 3 titik pojok. Yang pertama A 0,8 yaitu 400 kali 0 ditambah 200 kali 8 sama dengan 1600. Yang kedua 4,5 dan 3,8. 400 kali 4,5 ditambah 200 kali 3,8 sama dengan 2560. Titik ketiga yaitu 12 dan 0. 400 dikali 12 ditambah 200 kali 0 sama dengan 4800. Maka didapatkan kesimpulan untuk mencari keuntungan maksimal pada dua jenis kari didapatkan oleh titik B yaitu 2560. Sedangkan titik C keuntungan maksimal yang diperoleh hanya kari sapi saja. But only if you